Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Nah, kali ini saya mau bikin salah satu resep atau menu makanan dari jamur. Ini dari Rich Man brand untuk jamurnya. Ini adalah jamur kering. Untuk jamur ini saya mau bikin dumpling jamur kayak gini. Nah, penasaran kan? Kok bisa sih jamur dijadiin dumpling yang kelihatannya benar-benar super enak? Untuk dumpling jamur kali ini nggak kalah sama dumpling ayam. Wah, ini beneran deh rasanya enak. Buat yang udah penasaran, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Jadi untuk yang pertama di sini ada wood ear mushroom atau biasanya kita sebutnya jamur kuping ya. Nah, untuk jamur kuping dari Rich Man brand ini udah kering, jadi dia benar-benar awet untuk disimpan, dan juga kemasannya, packagingnya ini bagus banget. Selain itu label halal juga udah tertempel atau tertera di sini. Selain itu bukanya juga gampang, jadi ada lekukan kecil gini kayak sobekan kecil, itu kita tinggal sobek aja di bagian sini. Nah, untuk mempersiapkan jamurnya ini gampang sekali. Yang pertama, tinggal kita rendam dengan air hangat kurang lebih selama 15-20 menit. Kemudian bisa ditiriskan airnya, kita buang aja bagian yang keras dan bisa kita gunakan. Untuk jamur kuping ini berat bersihnya itu sekitar 100 gram. Langsung aja ya kita olah. Di sini langsung saya ambil sedikit aja karena memang saya bikinnya nggak terlalu banyak. Nah, kalau misalnya kita ambil sedikit nih, ini bisa kita simpan lagi karena ini ada zippernya gitu. Jadi ini bisa direkatin kayak gini. Kemudian jamurnya ini akan saya siram dengan air hangat. Lalu saya tambahkan setengah sendok teh garam. Garam ini opsional aja, boleh pakai boleh tidak. Kemudian ini akan kita simpan, kita biarin dulu sekitar 20 menitan. Nah, kemudian selanjutnya ada fragrant mushroom atau ini biasanya kita sebut jamur kancing ya kalau nggak salah. Untuk fragrant mushroomnya ini juga dried mushroom, jadi jamurnya udah kering. Kemudian ini ya kemasannya sama. Biasanya ada yang salah nih, malah digunting karena ada gambar zippernya itu, malah dikira guntingnya di situ. Padahal nggak usah gitu. Tinggal kita sobek aja di bagian sini karena kan ada lekukan sedikit yang tadi saya bilang ya. Kemudian zippernya tinggal kita buka aja seperti ini, lalu bisa kita keluarin. Nah, untuk fragrant mushroomnya ini berat bersihnya itu sekitar 125 gram. Untuk cara persiapannya di setiap kemasannya udah dijelasin, kurang lebih sama ya. Untuk persiapannya direndam dengan air hangat, didiamkan 20 menit, kemudian bisa ditiriskan lalu digunakan. Nah, kurang lebih sama lah seperti itu, sama dengan jamur yang tadi. Selanjutnya ini akan saya gunakan, saya akan pakai 5 aja seperti ini. Kemudian bisa kita tutup seperti ini, kita simpan, tinggal kita rekatin aja. Nah, hasilnya benar-benar rapet kayak gini. Selain gampang banget ya untuk menyimpan jamurnya, juga ini jamurnya bakalan tahan lama meskipun kita agak lama nggak menggunakan jamurnya. Sama seperti yang tadi, kita akan rendam dengan air hangat. Dan di sini saya tambahkan dengan setengah sendok teh garam, opsional aja, boleh seperti ini, boleh tidak. Lalu ini akan kita diamkan selama 20 menit. Nah, buat teman-teman yang udah penasaran nih, bagaimana cara beli jamur Rich Man brand ini? Caranya gampang banget, langsung aja kunjungin Instagramnya Rich Man brand, atau juga nanti akan saya tulis lengkap linknya di description box. Lanjut ke bahan berikutnya, di sini ada 6 lembar sawi putih seperti ini. Kalau misalkan mau pakai sawi yang hijau, menurut saya enakan yang sawi putih ya. Jadi kita akan gunakan sawi putih aja. Kemudian di sini kita potong-potong untuk sawi putihnya. Jadi potongannya kecil-kecil seperti ini, jadi nggak terlalu besar ya. Kalau udah dipotong-potong, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan 2 buah wortel seperti ini. Kita potong aja bagian ujung-ujungnya. Setelah itu kita akan kulitin kulitnya. Kemudian ini akan saya chopper. Nah, di sini bisa menggunakan chopper ataupun misalnya mau diiris kecil-kecil juga boleh. Atau misalkan mau diparut menggunakan parutan keju juga boleh. Jadi sesuaikan aja. Kalau saya sih lebih suka seperti ini ya, hasilnya juga lebih kecil-kecil dan gak capek. Oke, next ya, kita ke bahan berikutnya yaitu 2 siung bawang putih.
Ini akan kita rajang halus. Biasanya kalau mau dirajang halus, saya akan geprek dulu supaya aromanya keluar. Kalau udah digeprek, baru deh dirajang halus seperti ini. Sama untuk yang bawang putih, yang satunya juga sama. Kita sisihin dulu bawang putihnya, kemudian di sini saya menggunakan setengah ruas jari jahe. Ini saya pakai sedikit aja lah, yang penting ada bau jahenya nanti ya. Sama dengan bawang putih, ini dirajang halus, kemudian kita sisihin aja dua bahan ini. Nah, ini kan udah 20 menit rendaman jamurnya, udah bisa kita tiriskan. Kemudian ini akan saya potong-potong seperti ini. Saya potong kecil-kecil aja, dirajang halus-halus kecil-kecil kayak gini. Kalau misalnya teman-teman mau dipotong agak lebih besar juga boleh, disesuaikan aja irisannya supaya teman-teman senang untuk memakannya nanti ya. Fragrant mushroomnya udah selesai. Sekarang kita ke wood ear-nya. Nah, di sini ada jamur kuping, udah kita tiriskan airnya. Kemudian di sini langsung aja diiris tipis-tipis seperti ini kalau saya. Saya lebih suka diiris seperti ini. Untuk tekstur mushroomnya ini pastinya sangat berbeda ya, apalagi kan udah jelas-jelas berbeda bentuknya. Selanjutnya kita akan olah bahan-bahannya. Yang pertama kita siapin wok di sini. Kita tuang sedikit aja minyak, kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Setelah panas, kita tumis bawang putih dan jahenya. Kita tumis bentaran aja, nggak perlu sampai dia kuning kecoklatan, pokoknya aromanya udah keluar. Baru kita masukkan wortel yang tadi udah kita chop. Setelah itu, masukkan juga jamur yang udah kita potong kecil-kecil. Kita tumis-tumis bentar. Kemudian yang terakhir, masukin sayurnya, yaitu sawi putih. Di sini akan saya tambahkan sedikit garam, sekitar setengah sendok teh garam. Kemudian saya tambahin juga sedikit merica. Ini saya pakai merica bubuk yang putih itu. Lalu kita tumis-tumis bentar sampai kita rasa udah mulai sedikit layu. Nah, kalau udah sedikit layu seperti ini udah bisa kita sisihin. Kita pinggirin aja. Nah, ini dia hasilnya yang udah kita tumis. Kemudian ini kita sisihin di wadah seperti ini. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh tepung pati jagung atau tepung maizena. Kemudian kita aduk rata. Ini kita kasih tepung maizena supaya nanti tekstur memakannya itu lebih enak gitu. Selanjutnya kita tambahkan setengah sendok teh minyak wijen. Kemudian setengah sendok teh kecap asin. Ups, ini hampir aja. Kemudian ini setengah sendok teh saus tiram kita tambahin. Opsional aja, boleh pakai boleh enggak. Setelah itu sedikit gula pasirnya kita tambahin supaya dia nggak terlalu asin ya, jadi rasanya seimbang. Kalau udah semuanya bisa kita aduk rata. Kalau udah seperti ini udah bisa kita masukkan ke dalam gyozanya. Kita langsung ambil 1 kulit gyoza, kemudian kita taruh aja di sini di tengah. Kalau nggak mau ribet, tinggal langsung aja ditarik ke atas, dipuncung-puncung seperti ini. Nah, biasanya sih saya kalau lagi males, tinggal langsung saya puncung-puncung gini. Tapi kalau saya lagi agak kerajinan nih, mau agak sedikit susah, jadi saya isinya agak lebih penuh seperti ini. Kemudian saya lipat-lipat aja sampai semuanya jadi satu, seperti ini ya. Kalau udah, kemudian ini bisa kita putar kayak gini biar rapat. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kita pinggirin dulu aja. Saya akan lakukan hal yang sama ya, yang agak ribet ini untuk ngelipatnya, biar teman-teman tahu. Karena kalau dilipat kayak gini, itu isinya agak lebih banyak. Jadi saya lebih suka sih emang kalau dilipat kayak gini. Nah, ini dia udah selesai semua ya untuk dumplingnya. Kemudian ini wok yang tadi, nggak pakai ribet. Ini nggak usah dicuci, tinggal dilap aja kayak gini, udah bisa kita pakai. Buat teman-teman yang nggak punya kukusan nih, atau ribet banget masih harus keluarin kukusan, nggak perlu keluarin kukusan, tinggal kita rebus kayak gini. Tapi caranya nggak kita masukin semuanya airnya, bukan direbus gitu, tapi kita kasih setengahnya aja seperti ini. Untuk airnya boleh langsung menggunakan air panas maupun air yang biasa. Nah, di sini saya menggunakan setengah air hangat dan setengah air biasa. Nggak penting sih sebenarnya, langsung aja menggunakan air biasa juga apa-apa, nggak masalah. Oke, ini dia kita rebus, kita nyalain sampai dia mulai kemeretek ya. Jadi bagian bawahnya itu juga agak kering sedikit gitu. Nah, ini woknya gampang banget untuk saya lepas
pinggirannya. Jadi ini bukan yang gosong gitu loh. Apa kan kulit dumplingnya itu ada tepungnya ya. Nah, dia agak ke sini kayak gini. Tinggal kita ambil. Lah, malah lengket. Ya udahlah, langsung saya tuang aja daripada rusak. Nanti kalau udah dingin dia juga gampang untuk dilepasnya. Nah, kayak gini nih yang sisanya tadi ya. Ini udah selesai kayak gini, tinggal kita ambil aja. Kemudian ini kita sisihin. Nah, ini dia dumpling jamurnya. Ini rasanya enak, gak kalah sama dumpling ayam udang. Buat yang udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, buat teman-teman yang udah penasaran nih bagaimana cara beli jamur Richman Brand ini, caranya gampang banget. Langsung aja kunjungin Instagramnya Richman Brand, atau juga nanti akan saya tulis lengkap linknya di description box. Nah, ini dia dumplingnya udah jadi. Ini tinggal kita makan aja. Ini kan udah matang dan nggak ribet kan, cara bikinnya sangat mudah. Apalagi kalau ada jamur kering dari Richman Brand, ini bisa banget kita simpen jamurnya, jadi nggak takut jamurnya jamuran. Oke, kita akan makan dulu. Ini kita celupin aja kayak gini. Wow, bismillahirrohmanirrohim. Nih dumplingnya. Bismillah. Enak banget, nggak kalah sama dumpling ayam maupun dumpling udang. Ini enak banget. Bismillah. Juara, enak. Seriusan, teman-teman harus cobain ini. Ini tuh beneran enak banget. Ini dumpling berikutnya. Kita celupin aja kayak gini. Tuh, Masya Allah. Bismillah. Kedengeran nggak? Sayurnya tuh masih kriuk-kriuk gitu. Ini sawi putihnya. Dengerin ya. Bismillah. Enak banget. Lembut banget dumplingnya. Selamat mencoba. Nggak tahan. Mau cobain lagi, nggak tahan. Nah, kayak gini. Celupin. Nih, celupin. Tuh, kayak gini. Masya Allah. Bismillah. Juara. Enak banget. Enak banget. Jangan lupa cobain di rumah, wajib banget. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin dumpling jamurin di rumah, karena ini rasanya enak banget, bahannya juga nggak ribet. Share video ini jika bermanfaat buat teman-teman semuanya, supaya teman-teman yang lain juga bisa bikin dumpling jamur yang super enak, super mudah seperti ini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya, siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.